Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Anata. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi pada manusia. Materi biologi SMA untuk kelas 11. Sistem koordinasi pada manusia itu terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin atau hormon. Sebelum kita ke sistem saraf, kita ke sel saraf dulu ya. Sel saraf atau yang disebut neuron merupakan unit kerja utama dari sistem koordinasi. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan kamu dapat merasakan berbagai rangsangan dari panca indera. Setiap satu neuron atau sel saraf itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson, mengandung inti sel dan sitoplasma. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel yang berfungsi untuk menerima rangsang dan menghantarkannya ke badan sel. Sedangkan akson atau nerit merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang yang berfungsi untuk menyalurkan impuls saraf meninggalkan badan sel ke neuron atau ke jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya 1 pada setiap neuron. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengatur kegiatan neuron, sedangkan selubung mielin merupakan selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf, di mana nodus Ranvier memungkinkan impuls saraf melompat dari satu nodus ke nodus lainnya sehingga impuls lebih cepat sampai ke tujuan. Sedangkan sel Schwann berfungsi untuk membantu menyediakan makanan untuk akson dan membantu regenerasi akson. Berdasarkan fungsinya, sel saraf atau neuron dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensoris yang berfungsi menerima rangsang dari alat indera kemudian meneruskan impuls ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron motorik yang berfungsi untuk membawa informasi atau impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar lainnya untuk melakukan respon tubuh. Yang ketiga, neuron asosiasi atau interneuron yang merupakan penyusun sel saraf pusat yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensoris menuju neuron motoris. Berdasarkan strukturnya, sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu neuron unipolar jika memiliki satu juluran dari badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Yang kedua, neuron bipolar jika memiliki 2 jalur juluran dari badan sel menjadi dendrit dan akson. Dan yang ketiga, neuron multipolar, yaitu yang memiliki banyak juluran dendrit dari badan sel dan hanya memiliki satu juluran akson. Neuroglia. Neuroglia, biasa disebut juga sel glia, merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Neuroglia ini terdiri dari beberapa jenis sel. Yang pertama, astrosit, bentuknya seperti bintang dan berfungsi sebagai penyatu neuron. Yang kedua, oligodendrosit yang berbentuk seperti astrosit namun badan selnya lebih kecil dan berfungsi untuk membentuk selubung mielin. Yang ketiga, mikroglia yang bersifat fagosit. Kemudian yang keempat adalah sel ependima, yaitu berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medula spinalis. Sementara sel Schwann atau disebut juga sel nurilema merupakan sel dari sistem saraf tepi yang membentuk selubung mielin dan berada di sekitar akson neuron.